Saya kira kalau orang COVID kekurangan oksigen tanpa gejala itu sekarang adalah yang paling banyak justru. Beberapa pasien tampaknya baik-baik tetapi memiliki kadar oksigen yang rendah dan ini tanpa disadari bisa menimbulkan kematian. Kondisi ini kita sebut namanya happy hipoksia. Pertanyaan ini sering timbul karena virus corona jenis baru ini menyerang paru-paru dan seseorang sehat biasanya memiliki saturasi oksigen, yaitu kadar oksigen di tepi itu 95. Namun beberapa dokter melaporkan, saya sendiri juga pernah mengalami penemukan pasien bahwa pasien tampaknya biasa-biasa tanpa gejala apapun, kadar oksigennya turun sampai 70-80% dengan saturasi oksigen. Karena itu ini tidak ditemukan pada kondisi penyakit-penyakit influenza yang biasanya. Yang jelas kalau kita ketahui orang itu kekurangan oksigen tanpa tidak diketahui tanda-tanda sebelumnya, maka akan menuju ke arah kematian dan ini bisa tidak terdeteksi kalau kita tidak membiasakan diri. Beberapa pasien kami kita coba menempatkan probe daripada pulsa oximetri di dalam jari tangan, ya kita pasang ya dengan udara biasa yang 21% kadarnya itu. Biasanya orang itu cenderung kadarnya di atas 95. Pada pasien COVID ini kalau kita pasang kadar itu adalah 93, 92. Kalau kadarnya masih rendah, masih 93, 92, saya kira masih cukup representatif karena dia masih dalam posisi yang infeksius, yang sakit, yang perlu dibantu dengan suatu edukasi, dibantu dengan semangat, dibantu dengan obat-obat simptomatis supaya kadarnya menjadi lebih baik. Ya. Tetapi jangan dibiarkan tidak diketahui, karena itu biasakan pada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif, usahakan monitoring pulse oximetri ini, yaitu mengukur kadar saturasi pada jari tangan kita. Cara mudah untuk mengetahui kekurangan oksigen pada kondisi COVID itu melakukan pemeriksaan pulse oximetri tadi yang saya katakan. Jadi pasien yang kita duga mungkin ODP, OTG, PDP atau konfirm positif itu harus selalu dilakukan pemeriksaan. Karena itu mereka yang melakukan karantina mandiri diingatkan bahwa mereka harus selalu bugar, mereka harus selalu tidak ada tanda-tanda yang tadi yang kemungkinan kekurangan oksigen dan lain-lain. Yang kedua adalah mewaspadai gejala-gejala COVID awal-awal. Jadi kita harus ingat, kita pernah demam, kita pernah batuk, kita pernah flu, pilek, sesak, kita pernah nyeri otot disertai riwayat demam. Kemudian kita juga pernah mengalami tidak nafsu makan, tidak ada selera makan. Mungkin itu karena tidak bisa membawa makanan yang enak, jadi anosmia dalam bahasa kedokterannya. Kita pernah diare, sakit perut seperti kelelahan, masuk angin dan lain-lain seperti begitu. Itu adalah gejala-gejala awal daripada COVID yang kemudian pelan-pelan selama kurang lebih 1-7 hari menuju arah ke infeksiusnya, dan terakhir setelah lebih 7 hari mereka tidak sadar bahwa kekurangan oksigen, maka biasanya mereka menuju ke arah ke lebih berat lagi, yaitu pasien jatuh menjadi gagal napas. Yang terakhir, pesan saya untuk masyarakat, kenali gejala awal sejak dini. Semakin dini gejala terdiagnosa, maka penanganan COVID-19 insya Allah cepat teratasi. Saya Dr. Kris Yogo, spesialis anestesi, konsultan anestesi regional dari ID Surabaya. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Salam sehat.